Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik, sebelum kita memulai akan terus pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Menti untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Menti. Baik Ibu Guru dan teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Menti. Baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Jangan, Robi, Hadir, Ibu. Sri, Hadir Ibu. Lydia, Hadir Ibu. Kristi, Hadir Ibu. Rizka. Hadir Ibu. Baik anak-anak, semuanya hadir ya hari ini. Ya, Ibu. Jadi kehadiran hari ini harus dipertahankan ya anak-anak karena penilaian kehadiran menjadi aspek untuk penilaian dari Bapak Ibu Guru. Siap Ibu. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Baik anak-anak. Nah, selama proses pembelajaran Ibu akan memberikan materi selama 45 menit, kemudian 15 menit untuk diskusi dan 10 menit untuk kegiatan menuju kelas. Nah, anak-anak semua ada yang masih ingat materi minggu lalu? Atau ada yang masih ingat? Metabolisme Ibu. Ya, sangat benar ini. Jadi, materi minggu lalu masih berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang anabolisme. Jadi hari ini kita belajar tentang anabolisme. Nah, ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu anak-anak dapat memperhatikan di depan. Ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian anabolisme. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan manfaat dari anabolisme. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis reaksi atau jenis-jenis reaksi anabolisme. Baik, anak-anak, apakah anak-anak membawa buku biologi hari ini? Bawa Ibu. Ya, bawa semuanya. Ya Ibu. Sri membawa buku biologi hari ini? Bawa Ibu. Baik, semuanya bawa ya. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang anabolisme itu terdapat pada halaman 36. Silakan buka ya halaman 36. Sudah Ibu. Sudah dibuka ya? Sudah dilihat materinya? Sudah Ibu. Baik. Nah, teman-teman, anak-anak kita harus tahu apa itu anabolisme. Nah, anabolisme adalah proses metabolisme yang membangun molekul-molekul sederhana menjadi molekul-molekul kompleks dengan memerlukan energi. Biasanya itu dalam bentuk ATP. Ada yang tahu kepanjangan dari ATP? Angkat tangan. Yang tahu tulis maju ke depan untuk tulis ke papan. Ya, bisa silakan. Ada ini. Baik, kita beri kelas untuk anak Rizka. Jadi kepanjangan dari ATP yaitu adenin trifosfat. Nah, proses ini membantu tubuh menyusun berbagai komponen penting seperti protein, lemak, karbohidrat dan juga asam nukleat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan
perbaikan jaringan dan juga penyimpanan energi. Nah, anak-anak yang kedua itu adalah anak-anak perlu mengetahui manfaat dari anabolisme. Nah, manfaat yang pertama yaitu coba Sri membaca manfaat yang pertama. Membantu pertumbuhan dan pembentukan jaringan tubuh. Ya, sangat benar Sri. Jadi manfaat yang pertama itu membantu pertumbuhan dan pembentukan jaringan tubuh seperti tulang, otot, dan sel-sel baru. Yang kedua itu adalah memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi seperti luka, di mana tubuh membangun kembali sel dan jaringan melalui proses anabolisme. Yang ketiga, Ibu minta Kristi untuk membacakan manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga itu menyimpan energi dalam bentuk molekul kompleks. Jadi ya sangat benar ya Kristi. Jadi manfaat anabolisme yang ketiga yaitu menyimpan energi dalam bentuk molekul kompleks seperti glikogen, lemak, sehingga tubuh memiliki cadangan energi saat dibutuhkan. Nah, poin berikutnya yaitu ada pun jenis-jenis dari reaksi anabolisme. Nah, ada 5 jenis dari jenis-jenis anabolisme, yaitu yang pertama adalah sintesis protein, yang kedua sintesis karbohidrat, yang ketiga sintesis lemak, yang keempat itu baca bacakan jenis keempat. Ya, benar Janres. Dan yang terakhir itu adalah sintesis hormon dan molekul kompleks. Nah, dari jenis-jenis dan juga manfaat, ada yang mau bertanya terkait materi yang kalian sampaikan? Ada bertanya? Nah, kalau tidak ada, itu akan memutarkan video untuk anak-anak menonton. Nah, video ini harus disimak dengan baik karena dari video ini juga akan memberikan soal untuk kita diskusikan bersama. Kita tentang metabolisme. Selain menghasilkan energi, sebagaimana dalam proses katabolisme, metabolisme juga dapat berupa reaksi yang berkebalikan. Semuanya nonton. Memerlukan adanya energi untuk menyusun senyawa-senyawa sederhana yang berasal dari katabolisme menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan proses tersebut kita namai anabolisme. Anabolisme adalah reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Energi yang dibutuhkan untuk melaksanakan anabolisme dapat berasal dari alam ataupun dari hasil reaksi katabolisme. Anabolisme karbohidrat adalah proses pembentukan gula dengan membutuhkan CO2 dari reaksi katabolisme. Lemak dapat menggunakan asetil-CoA yang merupakan produk dari katabolisme. Glukosa dapat dibuat dari glukosa. Selain itu, asam-asam amino seperti protein dapat dibuat dengan modifikasi senyawa-senyawa aktif siklus Krebs. Selanjutnya, lemak, karbohidrat maupun protein hasil anabolisme dapat digunakan sebagai bahan baku dalam katabolisme. Dengan demikian, katabolisme dan anabolisme merupakan peristiwa yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap organisme mempunyai kemampuan berbeda-beda
dalam memperoleh energi untuk melakukan aktivitas kehidupannya. Oleh karena Baik anak-anak, apakah semua video terkait dengan post anabolisme sudah anak-anak memahaminya? Sudah, Ibu. Atau mau diputar lagi satu kali? Baik anak-anak. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita di awal bahwa video ini menjadi akan kita bahas dalam diskusi. Nah, baik anak-anak itu akan memberikan anak-anak dalam dua kelompok. Jadi gerakan pertama ini adalah kelompok 1 dan gerakan kedua adalah kelompok kedua. Jadi anak-anak di sini ada EKPD untuk anak-anak kerjakan. Nah, ada beberapa untuk diisi dan kemudian ada petunjuk pengerjaan. Selamat anak-anak. Terus yang di lembar kedua adalah soal untuk anak-anak kerjakan. Jadi anak-anak semua, anak-anak harus membacakan terlebih dahulu petunjuk yang tersedia dalam lembar kerja peserta didik. Jadi jangan diskusi dengan teman-teman, Robi dan juga Priska dengan mendengar ya, diskusi dengan teman-teman. Jadi proses pengerjaannya itu Ibu berikan waktu selama 10 menit mulai dari sekarang dan perwakilan dari setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil itu. Diberikan waktu 5 menit. Silakan kerja ya anak-anak. Ada yang belum paham terkait dengan LKPD yang Ibu bagikan? Ada yang belum paham? Ada, Ibu. Di bagian mana ini? Anak-anak, apakah soalnya sudah dikerjakan? Sudah, Ibu. Baik, jadi diminta perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompok 1 maju ke depan, kelompok 2 maju ke depan. Dari kelompok 1 terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, Ibu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi Disimak kami. ya pembelajarannya. Diskusi kami tentang siklus reaksi gelap, siklus aktif Barso. Fase 1 filtrasi. Kita peningkatan 3 mol CO2 dapat 3 mol FUBT dibantu insul berbisco 6 mol 3 fosfoglycerat asam. Fase 2 reduksi. Kelompok 2 silakan. Baik, dari kelompok 2 itu kalau 3 itu regenerasi dan sintesis itu 5 mol biserandenida 3 fosfat atau 3 G3P tambah ATP sama dengan 3 RUBP dan 1 G3P sama dengan 1/2 mol glukosa. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Baik, terkait pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak ada yang belum paham atau semuanya sudah paham? Paham, Ibu.
membantu pertumbuhan dan pembentukan jaringan tubuh. Yang kedua itu memperbaiki jaringan yang rusak. Baik, kita berikan aplaus untuk teman artistik. Baik, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik, silakan Menti. Jadi anabolisme merupakan proses metabolisme yang membangun molekul sederhana menjadi molekul kompleks dengan bantuan energi. Dan proses ini sangat penting bagi pertumbuhan serta perbaikan sel makhluk hidup. Dan melalui berbagai jenis reaksi anabolik seperti sintesis protein, pembentukan karbohidrat, glukogenesis, dan sintesis asam nukleat, tubuh dapat memperoleh manfaat besar bagi membentuk zat baru, memperbaiki pergerakan sel dan menyimpan energi. Baik, terima kasih ya Menti. Baik anak-anak, jadi kesimpulan kita hari ini yaitu anabolisme merupakan metabolisme yang membangun molekul sederhana menjadi molekul kompleks dengan bantuan energi atau bisa kita sebut dengan ATP. Jadi melalui berbagai jenis reaksi anabolik seperti sintesis protein, pembentukan karbohidrat, glukogenesis dan juga sintesis asam nukleat. Jadi baik anak-anak, kita sudah di akhir pembelajaran kita hari ini. Nah, ada tugas yang akan diberikan. Tugasnya, silakan anak-anak tulis. Jadi tugasnya, sebutkan dan jelaskan, ditulis ya. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses anabolisme. Diulang ya. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi anabolisme. Tugasnya apakah sudah ditulis anak-anak? Sudah, Ibu. Baik anak-anak. Baik, anak-anak Ibu juga akan memberikan pokok materi untuk dibahas minggu depan, yaitu tentang pemanasan global. Jadi anak-anak, pemanasan global itu ada di buku halaman 60. Jadi Ibu minta untuk anak-anak membacakan materi tersebut. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, Ibu akan mengecek hadiran kalian. Sri, Hadir Ibu. Livni, Hadir Ibu. Jantes, Ibu. Priska, Menti. Hadir Ibu. Baik, semuanya hadir ya. Semuanya masuk ada dalam kelas ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan Robi untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum mengakhiri kelas kita pada hari ini, mari kita sama-sama dengan doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya, Robi. Baik, selamat siang anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Siap, Ibu. Terima kasih.